Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendro Prasetyo Kusumo. Saya adalah dosen Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian tentang komunikasi efektif. Nah, sebelum kita berdiskusi tentang komunikasi efektif, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi. Jadi komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa, baik dalam bentuk yang verbal maupun yang non-verbal. Di dalam proses komunikasi, ada 5 komponen yang paling penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dari komponen pengirim pesan atau komunikatornya, atau biasa yang disebut dengan edukatornya. Yang kedua adalah pesan yang dikirim atau materi yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ya, dalam kasus ini jika settingnya ada di sebuah layanan kesehatan, maka pesan yang ingin disampaikan kepada pasien itu harus disiapkan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pesan tersebut akan dikirimkan? Ya, apakah melalui media atau tidak? Yang keempat adalah penerima pesan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jika kita settingnya berada di layanan kesehatan, maka penerima pesannya itu bisa pasien atau bisa keluarga pasien. Yang terakhir atau yang kelima adalah umpan balik atau feedback yang diberikan oleh edukator maupun oleh pasiennya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran edukator adalah penting sekali. Ya. Edukator merupakan kunci utama dalam keberhasilan edukasi kesehatan. Ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hambatan tentang komunikasi efektif. Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa kondisi fisik dan psikologi pasien itu mengakibatkan proses komunikasi menjadi tidak efektif. Salah satu contoh misalkan pasien dengan gangguan pendengaran. Yang kedua, pasien dengan gangguan kejiwaan. Nah, hal tersebut akan menghambat proses komunikasi antara dokter dan pasien, sehingga diperlukan peran keluarga dalam mendampingi pasien tersebut pada saat menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah rendahnya pengetahuan dan penguasaan materi serta keterampilan yang dimiliki oleh edukator. Nah, di sini perlu kita tegaskan bahwa edukator ini harus mampu dan menguasai terkait dengan materi yang akan disampaikan, termasuk memiliki keterampilan-keterampilan dalam berkomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah tenaga kesehatan yang kurang berkompeten. Artinya kurang kompeten itu seperti apa? Bahwa sebagian besar tenaga kesehatan itu belum mendapatkan pelatihan tentang bagaimana melakukan komunikasi yang efektif, bagaimana komunikasi yang sesuai dengan keinginan pasien, bagaimana komunikasi yang menyenangkan, sehingga pasien tidak merasakan ada beban atau takut pada saat melakukan edukasi. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan proses komunikasi efektif. Yang pertama adalah edukator harus bisa menyapa dan memperkenalkan diri. Kondisi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara edukator dan pasien. Yang kedua adalah memberikan respon ketika ada masalah yang dihadapi oleh pasien. Ya. Ketiga, seorang edukator harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian yang keempat, edukator juga harus menguasai materi yang akan disampaikan pada saat melakukan edukasi. Yang kelima, edukator juga harus memastikan tentang kesiapan pasien tersebut. Ya. Jangan sampai pasien belum siap, tapi Bapak Ibu edukator sudah mulai melakukan edukasi. Nah, yang keenam adalah memahami perbedaan karakteristik setiap pasien. Nah, ini perlu kita tekankan karena setiap daerah, khususnya
suku tertentu ya, atau keyakinan tertentu ya, ini juga harus kita perhatikan ya. Masing-masing pasien kita sesuaikan dengan kondisinya. Kemudian yang ketujuh adalah edukator harus empati, saling menghormati dan tidak menghakimi pasien. Nah, sebagian besar kalau pada saat edukasi tidak terjadi suatu hubungan yang harmonis, maka yang terjadi pasien takut ya. Kemudian yang ke-8 adalah mendengarkan pendapat pasien dan membuat pertanyaan ya. Jadi ketika pasien menyampaikan pendapat, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan memancing, yang pertanyaan yang itu bisa meningkatkan motivasi untuk ingin tahu lagi ya. Dan kemudian ketika pasien sudah menjawab, maka edukator juga bisa membuka pertanyaan lagi supaya peserta yang lain memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka. Yang ke-9 adalah menguasai materi dan permasalahan yang akan dibahas. Ke-10, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana dengan menjaga kontak mata. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ketika memberikan materi itu yang dilihat atap atau lantai. Nah, ini kurang pas gitu ya. Jadi pasien merasakan bosan begitu. Yang terakhir adalah tepat waktu. Nah, berikut ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi seorang edukator yang baik, yang disukai oleh banyak pasien. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita tutup diskusi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.